Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekarang kita lanjut ke ilustrasi 3 ya. Kemarin di ilustrasi pertama kita sudah membahas tentang persekutuan masih solvent dan tidak terdapat defisit dalam akun modal sekutu. Kemudian ilustrasi kedua sudah saya bahas di video sebelumnya mengenai persekutuan masih solvent dan timbul defisit pada modal sekutu. Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang berbeda, yaitu ilustrasi 3, kasus 3 ya. Di sini persekutuan katanya tidak solvent dan defisit timbul pada akun modal sekutu. Nah, masih sama seperti sebelumnya bahwa kemarin yang masih solvent itu kan Bayu yang insolvent ya, Aldi dan Citra itu masih solvent di yang kasus 2 kemarin. Nanti coba dilihat lagi yang di kasus 2. Oke, sekarang kita lihat di sini kita masuk ke kertas kerja untuk kasus ketiga. Oke, untuk yang saldo sebelum likuidasi ini adalah, saya ulang lagi, kalau ini adalah perpindahan dari neraca saldo yang waktu itu di kasus 1 sudah saya jabarkan ya, di mana kasnya 10 juta, aset non kasnya nilai pasarnya 90 juta, kemudian kewajibannya 42 juta, Aldi 34 juta, modal Bayu 10 juta, dan modal Citra 14 juta. Nah, di sini katanya ada penjualan aset ya, penjualan aset mengalami kerugian sebesar 70 juta. Berarti kalau mengalami kerugian sebesar 70 juta, artinya asetnya itu hanya terjual 20 juta karena nilai pasarnya kan 90 juta ya. Berarti dia nanti 72 juta ini, kerugian 72 juta ini didistribusikan berdasarkan dari presentasi dari para sekutu ini. Nah, 70 juta. Berarti tadi asetnya dijual 20 juta, kemudian rugi 70 juta. Nah, sekarang kita pindahin dulu karena dia menjual aset sebesar 20 juta, artinya kasnya bertambah senilai 20 juta, 10 juta ditambah 2 juta, nah kasnya sekarang sudah 30 juta. Kemudian asetnya kan dijual semua tuh ya, dijual semua, berarti habis ya, senilai pasarnya senilai 90 juta. Berarti di sini 90 juta dikurangi 90 juta sudah hasilnya 0. Kasnya 30 juta, asetnya sudah 0. Kemudian kewajibannya tidak ada ngaruhnya ya dari kasus yang penjualan aset, berarti kita kosongkan aja. Di sini kewajibannya berarti masih ada 42 juta. Saya ulang lagi ya, di sini ada tanda kurung dan ada yang tidak tanda kurung. Artinya apa? Artinya kalau tanda kurung berarti posisinya dia saldo normalnya di kredit. Kalau posisinya tidak dikasih tanda kurung, artinya dia saldo normalnya di debit ya. Kewajiban atau utang itu kan saldo normalnya di kredit. Berarti di sini masih ada hutang senilai 42 juta. Nah, ini Aldi, Bayu, dan Citra mengalami perubahan saldonya. Karena kenapa? Karena kerugian 70 juta ini akan ditanggung oleh Aldi 40%, Bayu 40%, Citra 20%. Jadi Aldi menanggung 28 juta, dapat dari 40% dikali 70 juta, kemudian Bayu menanggung 28 juta, dapat dari 40% dikali 70 juta, 28 juta, Citra 14 juta. Dia juga dari 20% dikali 70 juta. Oke. Nah, di sini untuk saldo Aldi berarti dari 34 juta dikurangi 28 juta tinggal 6 juta. Kemudian saldo Bayu itu 18 juta. Dia di sini sudah ibaratnya sudah defisit ya Bayu ya. Karena dia kan dari 10 juta punya uang 10 juta tapi dia harus menanggung 28 juta, berarti dia defisit di sini 18 juta. Nah, untuk Citra di sini berarti pas kosong, habis, tidak ada saldonya. Berarti di sini kan ada distribusi defisit sekutu yang insolven. Siapa yang sekutu insolven? Bayu ya, senilai 18 juta. Nah, 18 juta ini harus ditanggung oleh Aldi dan Citra. Kenapa harus ditanggung dan Citra? Citra kan saldonya 0, kasihan dong gitu ya. Tapi kita lihat lagi di kasus yang kemarin. Walaupun di sini di kertas kerja dia 0, tapi di kasus kemarin kan dia masih solvent. Beda dengan Bayu yang sudah insolvent ya. Nah, di sini berarti 18 juta didistribusikan ke Aldi dan ke Citra, yaitu Aldi karena 40, berarti per 60 ini didapat dari 40 ditambah 20, berarti 40 per 60 kali 18 juta, Aldi sebesar 12 juta, kemudian Citra 20 per 60 kali 18 juta senilai 6 juta ya.
Nah, di sini kita lihat saldonya setelah transaksi distribusi defisit sekutu insolven ya. Kas masih saldonya 30 juta, aset sudah 0 karena sudah dijual semua, kewajiban masih 42 juta. Nah, saldonya Aldi berarti 6 juta ya, defisit 6 juta. Kemudian Bayu sudah habis dan Citra berarti defisit 6 juta ya. Oke, di sini berarti kan berarti kan Citra harus apa? Harus masih 6 juta nih ya. Kalau Aldi kan tadi juga 6 juta, kemudian Citra 6 juta. Artinya di sini kontribusi oleh Aldi dan Citra untuk menutup modal defisit. Kalau di kasus 2 kan hanya Citra tuh bayar 1 juta. Nah, di kasus ketiga ini ternyata Aldi dan Citra sama-sama defisit. Nah, berarti Aldi menyerahkan uang 6 juta, Citra pun mengeluarkan uang 6 juta agar nol semua. Nah, berarti kasnya bertambah 12 juta. Bertambah 12 juta itu dapat dari Aldi 6 juta, Citra 6 juta ya. Oke, terus ada pembayaran ternyata untuk kreditor. Setelah itu ada transaksi pembayaran kreditor senilai 42 juta. Artinya kasnya berkurang senilai 42 juta ya. Berarti kasnya sudah habis karena kan tadi 30 ditambah 12 juta 40 juta. Terus dia bayar utang ke kreditor senilai 42 juta, ya udah habis gitu ya. Nah, di sini saldo utangnya, saldo non kasnya tetap 0. Nah, saldo hutangnya berarti sudah habis. Nah, di sini bagaimana? Kan untuk Aldi seharusnya di sini kosong ya. Ini salah ya. Seharusnya sudah 00 semua dari Aldi, Bayu, Citra juga 0. Ini kan 6 juta dikurangi 6 juta seharusnya 0. Nah, itulah penjelasan dari kasus ketiga tentang likuidasi lamsam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.